Sosok istri Hakim Eman Sulaiman tak kalah hebat dari suami. Akhirnya terungkap istri Eman Sulaiman, pengadil yang dijuluki Hakim Kiriman Allah SWT dari surga. Hakim yang viral karena mengadili kasus pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah menikah dan memiliki 4 anak. Selain adil, Eman Sulaiman juga disukai publik karena kesederhanaannya. Betapa tidak, 20 tahun menjadi hakim dirinya belum memiliki rumah dan hanya punya 1 motor. Bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menempati rumah kos bersama teman-temannya. Sementara istri dan anak-anaknya tinggal di Pemalang. Biasanya seminggu sekali pulang, atau kalau lagi banyak kerjaan 2 minggu. Pulang Jumat sore, Senin subuh sudah di sini, Bandung, lagi, kata Eman Sulaiman. Di laman sosial medianya, Eman menjawab beberapa pertanyaan netizen. Rupanya ada yang menanyakan apakah Hakim Eman sudah menikah atau belum. Eman pun menjawab kalau dirinya sudah menikah dan memiliki 4 anak. Sudah alhamdulillah dikaruniai anak 4 laki-laki 3 perempuan 1, tulis Eman Sulaiman. Lalu ada netizen yang bertanya siapa istri Hakim Eman Sulaiman. Pak, yang manakah perempuan beruntung yang mendapatkan hati Pak Eman? Tulis akun @ma2 di Inah. Hakim Eman lalu menyebutkan akun media sosial bernama Agustin. Pada profil fotonya, istri Hakim Eman Sulaiman itu terlihat mengenakan cadar. Hakim Eman Sulaiman pun tak pernah memposting foto sang istri. Bahkan saat momen makan bersama keluarganya, tidak terlihat ada istrinya. Netizen pun menanyakan kemana sang istri, dan meminta agar Eman sesekali live dengan istrinya. Namun rupanya Hakim Eman mengatakan kalau istrinya itu tidak mau tampil di depan kamera. Pun sang istri sehari-harinya sibuk mengajar di pondok. Beliau sibuk mengajar di pondok tidak mau hadir di depan kamera, tulis Eman Sulaiman. Tak terima donasi Eman Sulaiman bahkan menegaskan bahwa ia tak menerima donasi apapun. Saya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dari siapapun, kata Hakim Eman Sulaiman di akun TikTok. Hakim Eman Sulaiman menegaskan jika ada pihak yang meminta donasi atas nama dirinya dipastikan adalah penipuan. Jika ada yang meminta donasi itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan, kata Hakim Eman Sulaiman. Akhirnya terungkap istri Eman Sulaiman, pengadil yang dijuluki Hakim Kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Hakim yang viral karena mengadili kasus pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah menikah dan memiliki 4 anak. Selain adil, Eman Sulaiman juga disukai publik karena kesederhanaannya. Betapa tidak, 20 tahun menjadi hakim dirinya belum memiliki rumah dan hanya punya 1 motor. Bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menempati rumah kos bersama teman-temannya. Sementara istri dan anak-anaknya tinggal di Pemalang. Biasanya seminggu sekali pulang, atau kalau lagi banyak kerjaan 2 minggu. Pulang Jumat sore, Senin subuh sudah di sini, Bandung, lagi, kata Eman Sulaiman. Di laman sosial medianya, Eman menjawab beberapa pertanyaan netizen. Rupanya ada yang menanyakan apakah Hakim Eman sudah menikah atau belum. Eman pun menjawab kalau dirinya sudah menikah dan memiliki 4 anak. Sudah alhamdulillah dikaruniai anak 4 laki-laki 3 perempuan 1, tulis Eman Sulaiman. Lalu ada netizen yang bertanya siapa istri Hakim Eman Sulaiman. Pak, yang manakah perempuan beruntung YG mendapatkan hati Pak Eman, tulis akun MA2 di Inah. Hakim Eman lalu menyebutkan akun media sosial bernama Agustin. Pada profil fotonya, istri Hakim Eman Sulaiman itu terlihat mengenakan cadar. Hakim Eman Sulaiman pun tak pernah memposting foto sang istri. Bahkan saat momen makan bersama keluarganya, tidak terlihat ada istrinya. Netizen pun menanyakan kemana sang istri, dan meminta agar Eman sesekali live dengan istrinya. Namun rupanya Hakim Eman mengatakan kalau istrinya itu tidak mau tampil di depan kamera. Pun sang istri sehari-harinya sibuk mengajar di pondok. Beliau sibuk mengajar di pondok tidak mau hadir di depan kamera, tulis Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman bakal kembali memimpin sidang mantan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan.
Namun bukan terkait pra-peradilan Peggy Setiawan, kali ini Eman Sulaiman bakal memimpin sidang ganti rugi yang diajukan kuli bangunan itu. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Gayus berharap kuasa hukum Peggy Setiawan bisa segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi ke PN setempat. Menurut dia, tim kuasa hukum Peggy bisa mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menunggu hasil peninjauan kembali terpidana kasus Vina. Ini, ganti rugi, harus diajukan lebih dulu, karena sidang yang lain nanti yang baru lagi, kata dia dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 18 Juli 2024. Sebab menurut dia, pada putusan peradilan Peggy Setiawan sudah dijelaskan bahwa pemohon tidak bisa dijadikan tersangka lagi. Artinya bahwa pemenang pra-peradilan tidak bisa ditersangkakan lagi. Persoalan PK nanti orang-orang yang terkait dengan PK itu, jelasnya. Ia pun mengatakan, jangka waktu mengajukan ganti rugi ini paling lambat 3 bulan setelah putusan diputuskan. Sebaiknya segera didaftarkan atau diajukan, kata dia. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar.